Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tema 3 pertemuan pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru. Kira-kira apa ya materi barunya ya? Sebelum Ustazah mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah ini akan Ustazah jelaskan materi barunya. Silahkan diperhatikan dengan tertib dan teliti. Selamat belajar. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang berkata baik, sopan, dan santun. Nah, sebelum itu, ayo perhatikan gambar di bawah ini. Wah, itu gambar apa ya? Itu ada gambar 2 anak sekolah yang sedang berdiri di depan teman-temannya, di depan gurunya. Kira-kira apa kegiatan yang sedang dilakukan kedua anak tersebut ya? Iya, pasti ada yang menjawab benar. Nah, mereka ini sedang berkenalan. Nah, teman-teman, apa saja sih sikap yang harus dilakukan saat berkenalan? Coba diperhatikan gambar itu. Oke, diperhatikan ya. Yang pakai jilbab itu namanya adalah Siti. Sedangkan yang laki-laki namanya adalah Doni. Nah, Siti dan Doni sedang berkenalan di depan kelas. Kira-kira sikap yang bagaimana yang harus dimiliki Siti dan Doni saat berkenalan ya? Oke, langsung saja kita lihat. Saat berkenalan, kita yang pertama adalah harus menggunakan bahasa yang baik. Jadi bahasanya tidak boleh kasar, harus menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua adalah berkata baik dan sopan. Nah, berkata baik dan sopan ini maksudnya adalah tidak berbuat seenaknya saat berkenalan. Jadi harus sopan, memakai bahasa yang baik, dan bahasanya harus lembut, tidak boleh kasar dan teriak-teriak. Yang ketiga adalah bersikap santun. Wah, apa bedanya sopan dan santun ya? Sebenarnya si sopan dan santun itu saling berhubungan. Jadi saat berkenalan, selain harus bersikap sopan, maka kalian harus bersikap santun juga. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa berkata baik dan bersikap sopan santun adalah contoh perbuatan terpuji. Coba ditirukan bersama-sama ya. Perbuatan terpuji. Oke, langsung saja Ustazah lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman, Ustazah punya cerita nih. Ayo kita membaca cerita bersama. Yang sudah bisa membaca boleh ikut membaca. Yang belum bisa membaca silahkan didengarkan dan diperhatikan penjelasan dari Ustazah ya. Oke, kita lihat. Wah, ada gambar 4 anak sedang berangkat ke sekolah. Mereka terlihat sangat bahagia. Mereka berbicara dan mengobrol satu sama lain. Nah, yang laki-laki teman-teman namanya adalah Hasan dan Kamil. Mereka berdua berteman baik. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar, sama seperti kalian. Jadi Hasan dan Kamil itu masih kelas 1 SD. Selanjutnya, mereka sering bermain bersama. Di sekolah bermain bersama, di rumah juga bermain bersama. Sering sekali bermain bersama. Nah, teman-teman, mereka selalu berbicara dengan sopan dan santun.
Hasan berbicara sopan kepada Kamil. Begitu juga sebaliknya, Kamil juga berbicara sopan dan santun kepada Hasan. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar karena mereka tahu dan bisa sopan santun. Nah, maka dari itu teman-teman, jika bermain atau belajar bersama teman, maka kita harus sopan santun supaya menghindar dan terhindar dari berantem, dari bertengkar, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, apa sih Ustazah hadiah untuk anak yang sopan dan santun? Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai anak-anak yang berbicara dengan sopan dan santun. Nah, selanjutnya, apa saja sih contoh sikap sopan dan santun itu? Nah, yang pertama kita akan membahas contoh sopan dan santun dengan teman sebaya atau dengan teman sekolah. Nah, yang pertama, berbicara dengan pelan dan halus. Tidak perlu teriak-teriak. Jadi, berbicaranya harus pelan dan halus. Yang kedua adalah belajar bersama dengan rukun. Nah, contoh rukun di sini adalah tidak mengganggu teman saat sedang fokus atau konsentrasi belajar. Jadi misalnya ada teman yang sedang konsentrasi belajar, maka kita tidak boleh mengganggunya. Nah, yang ketiga adalah meminta maaf jika berbuat salah. Nah, Ustazah, aku nggak suka minta maaf. No. Tidak boleh menjadi anak yang enggan berminta maaf. Jadi, setiap kita melakukan salah, maka harus segera meminta maaf. Kalau teman kita sudah memaafkan kita, maka Allah juga memaafkan kita. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Selanjutnya adalah contoh sopan dan santun saat kita berada di rumah. Yang pertama, berbicara pelan dan halus dengan orang tua. Nah, teman-teman, saat kita berbicara dengan ayah, dengan mama, dengan kakek atau dengan nenek, maka kita harus menggunakan nada yang pelan dan halus. Itu merupakan wujud sopan dan santun kita terhadap mereka. Nah, yang kedua adalah berpamitan sebelum ke sekolah atau sebelum bermain. Jadi, tidak asal langsung pergi. Harus berpamitan terlebih dahulu supaya orang tua kita tidak khawatir. Misal, Siti saat bermain ke rumah Ani tidak berpamitan. Nah, maka mamanya Siti akan mencari-cari Siti kemana-mana karena tidak berpamitan. Maka dari itu, kita harus berpamitan sebelum ke sekolah atau sebelum bermain. Nah, Ustazah lanjutkan ya. Selanjutnya adalah bersikap baik saat ada tamu. Nah, bersikap baik dengan cara apa Ustazah? Dengan cara misalnya membantu mama menyuguhkan minuman, membantu mama mempersilahkan tamu masuk, dan lain-lain. Jadi saat ada tamu harus sopan dan harus santun. Nah, selanjutnya contoh sopan dan santun saat kita berada di sekolah. Yang pertama apa ya kira-kira? Yang pertama adalah berbicara dengan pelan dan halus dengan Bu Guru atau Pak Guru. Dengan Ustazah atau Ustadz, kita harus berbicara dengan pelan, tidak perlu berteriak-teriak. Karena saat berteriak kepada guru, maka kita memiliki sikap yang tidak sopan. Nah, nggak mau kan seperti itu? Maka dari itu, saat berbicara dengan guru, kita harus menggunakan nada pelan dan halus. Selanjutnya, angkat tangan sebelum bertanya. Nah, saat pembelajaran daring maupun saat pembelajaran nanti kalau sudah masuk di sekolah, akan ada saatnya di mana kalian merasa penasaran,
merasa ingin bertanya sesuatu kepada guru kalian. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, saat sudah mengangkat tangan, kalau sudah ditunjuk oleh guru, maka kalian boleh bertanya. Selanjutnya adalah memperhatikan dengan tertib saat guru menjelaskan. Nah, dilihat ya gambar tersebut, semuanya sudah sikap siap, sikap tertib. Nah, itu semua patut kita tiru karena saat memperhatikan dengan tertib, maka kita bisa menyerap ilmu dengan baik. Kita bisa paham lebih cepat, kita bisa mengerti lebih cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Ustazah Anis. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.